Halo, balik lagi sama Diah Nuri. Oke, kali ini aku pengen berkisah tentang kisah cinta yang tragis, sosok pahlawan nasional kita. Kisah cinta ini berkaitan dengan perbedaan agama, kemudian LDR, dan gagalnya pernikahan dikarenakan tragedi maut. Dari clue-clue tadi gimana nih? Kalian kira-kira ada yang tahu nggak ini siapa? Pahlawan nasional siapa ini kira-kira? Kapten Pierre Tendean. Gimana cerita cintanya? Mari berkisah. Aku pengen mulai dari siapa sih Pierre Tendean ini? Pierre lahir di Jakarta tahun 1939, anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Dr. A.L. Tendean dan Nyonya Cornet M.E. Pierre ini seorang blasteran. Jadi dia ada keturunan darah Minahasa dari ayahnya dan Belanda Prancis dari ibundanya. Blasteran, nggak kebayang ya kalau ada di zaman sekarang, mungkin udah jadi artis nih si Pierre ini. Dari kecil, Pierre ini sudah sangat tertarik nih sama dunia militer. Dikarenakan pada zaman dahulu nih banyak sekali tentara-tentara yang singgah ke rumahnya untuk berobat dan meminta kayak perbekalan obat gitu untuk pasukan bergerilya. Karena seringnya Pierre ini ngelihat tentara di rumahnya tuh ya, jadi dia tuh kayak excited gitu loh. Oh, aku harus bisa nih jadi tentara. Namun keinginan Pierre untuk menjadi tentara itu nggak serta-merta nih didukung oleh keluarganya. Jadi keluarganya itu kayak mendukung Pierre ini untuk masuk ke kedokteran. Dilema lah dia ya kan. Di satu sisi pengen banget jadi militer, tapi di sisi lain keluarganya pengen banget jadi beliau jadi dokter. Satu-satunya yang mendukung Pierre jadi militer ini hanya satu, yaitu kakak perempuannya. Tapi Pierre orang yang sangat cerdas nih, jadi dia bisa mengambil jalan dua-duanya. Dalam waktu yang bersamaan, Pierre mengikuti seleksi masuk Akademi Militer Nasional dan juga dia mengikuti tes masuk Fakultas Kedokteran di Universitas Indonesia. Lucunya, ketika dia mengikuti tes masuk ke Fakultas Kedokteran ini, karena kan ini nggak sesuai harapannya nih, jadi tes-tes soal yang ada itu dia nggak dikerjain sama sekali. Tahu dong hasilnya kayak gimana? Sudah pasti dia nggak lolos. Karena nggak lolos, akhirnya keluarganya mau nggak mau mendukung Pierre ini untuk masuk ke Akademi Militer Nasional. Dan tara, akhirnya masuklah Pierre ke Akademi Militer Nasional. Ketika masa pendidikan di militer, Pierre ini terkenal sebagai sosok yang cerdas, disiplin, dan mempunyai jiwa kepemimpinan yang tinggi nih. Akhirnya banyak teman-temannya dan senior-seniornya yang kayak mengagumi kayak gitu loh. Hal itu yang bikin karir Pierre ini di militer jadi cemerlang. Tahun 1963, Pierre sudah berpangkat Letnan 2. Bertugas sebagai Danton Batalion Tempur 2 di Bukit Barisan, Medan. Disinilah kisah cinta pria tampan blasteran dimulai. Siapa sih sosok perempuan yang mampu meluluh lantahkan hatinya si Pierre ini? Padahal kan sebelum-sebelumnya dia tuh kayak digandrungi banyak cewek gitu loh. Perempuan itu adalah Rukmini. Rukmini ini adalah perempuan keturunan Jawa dan dia adalah putri dari tokoh pemuka agama. Rukmini yang mempunyai sifat sopan santun, lemah lembut layaknya perempuan Jawa. Ini nih sifat-sifat yang membuat si Pierre ini jadi klepek-klepek sama Rukmini. Gimana sih awal pertemuan mereka? Jadi ketika Pierre sedang tidak bertugas, diajaklah Pierre oleh teman-temannya berkunjung ke salah satu tokoh pemuka agama. Yang tidak lain adalah bapak dari Rukmini. Ketika berkunjung itulah Pierre dan Rukmini bertemu. Seiring berjalannya waktu, karena jarak antara asrama Pierre dengan rumah Rukmini dekat, tumbuhlah benih-benih cinta di antara mereka. Layaknya laki-laki pada umumnya, ketika Pierre sedang libur, dia sering mengunjungi rumah Rukmini. Intinya sering ngapel. Tahu kan ngapel? Yang jomblo mana tahu. Benih-benih cinta mereka terhalang oleh restu orang tua dikarenakan perbedaan keyakinan.
Pierre beragama Kristen dan Rukmini beragama Islam. Namun, hal itu nggak merusak hubungan mereka. Seiring waktu berlalu, hubungan mereka terpaksa dipisahkan oleh jarak, alias LDR. Pierre mendapat panggilan sekolah intelijen di Bogor, sedangkan Rukmini tetap di Medan. Walaupun LDR, hubungan mereka tetap terjaga dengan baik. Mereka saling berkirim surat satu sama lain. Karena saking cerdasnya Pierre, banyak jenderal yang menginginkannya untuk menjadi ajudan. Akhirnya, Pierre terpilih menjadi ajudan Jenderal Nasution. Ketika Pierre mendampingi Jenderal Nasution berkunjung ke Medan, waktu itu dimanfaatkan untuk melamar si Rukmini. Bukti keseriusan Pierre untuk menjalin hubungan dengan Rukmini ini diwujudkan dengan dia mencari kerja sampingan loh. Kalian tahu nggak kerja apa? Nah, Pierre ini kerja sebagai supir traktor di proyek pembangunan Monas. Keseriusan Pierre lainnya ditunjukkan dengan seringnya Pierre berkunjung ke Medan untuk mengunjungi Rukmini. Tanggal 30 September 1965 inilah kisah cinta mereka harus berakhir untuk selama-lamanya. Padahal rencana pernikahan mereka hanya kurang 2 bulan aja. Disinilah kisah tragis Pierre. Pierre menjadi korban salah tangkap dari skenario pembunuhan beberapa jenderal. Pierre meninggal dengan sangat mengenaskan dan dibuang ke lubang buaya bersama beberapa jenderal lainnya. Rukmini sangat terpukul dengan adanya kejadian ini. Nggak kebayang nih kalau kejadian ini ada pada diri kita. Kekuatan cinta yang luar biasa dibangun dengan pengorbanan luar biasa, mulai dari tentang orang tua, LDR, hingga tragedi G30S memisahkan. Berakhirnya hubungan Rukmini dengan Pierre ini bukan karena pengkhianatan, akan tetapi maut yang memisahkan. 2 tahun setelah kejadian itu, Rukmini datang ke Jakarta untuk menghadiri perayaan Hari Kesaktian Pancasila untuk mengenang kekasihnya. Di situ, Rukmini tak kuasa untuk membendung air mata kesedihannya, hingga menimbulkan reaksi dari Presiden Soekarno. Presiden Soekarno menghampiri, mendekap, dan memeluknya. Tidak mudah bagi Rukmini untuk melupakan Pierre. Butuh waktu 5 tahun untuk Rukmini membuka hati kembali untuk pria lain. Begitulah kisah cinta tragis dari pahlawan nasional kita, Kapten Pierre Tendean. Semoga kisah pahlawan nasional Pierre Tendean ini dapat menjadi inspirasi bagi kita untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan. Sebagai informasi, hasil visum et repertum menunjukkan luka tembak di beberapa bagian Kapten Pierre Tendean ini, diantaranya 2 di dada kanan, 1 di leher belakang, 1 di pinggul sebelah kanan. Luka lain akibat pukulan, 1 di kepala bagian kanan, dan 1 di tulang ubun-ubun. Nah, begitulah berkisah kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, biar aku semangat ngasih informasi, pengetahuan, dan pengalaman untuk kalian semua. Terima kasih dan bye-bye.